Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita akan melanjutkan pembahasan kita menuju ke akhir ya dari seri retorika. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas topik yang tentunya sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Ya, hubungannya dengan media sosial, hubungannya dengan dunia digital. Jadi bagaimana retorika masih kita perlukan di era media sosial hari ini. Seperti teman-teman tahu, semakin berkembangnya platform digital ya seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan yang lainnya, kemampuan kita untuk berbicara dengan efektif di dunia maya itu kemudian menjadi sangat penting. Nah, teman-teman pernah nggak kepikiran gitu, bagaimana cara agar gagasan teman-teman, pesan teman-teman itu bisa tersampaikan dengan baik pada khalayak dunia maya, dan bukan hanya itu, tapi juga bisa menarik perhatian di tengah lautan konten media sosial yang begitu besar. Bagaimana pesan teman-teman, gagasan teman-teman itu tetap bisa nongol gitu di tengah lautan yang hampir semuanya itu menawarkan hal-hal yang menarik. Atau misalnya pernah nggak teman-teman kepikiran bagaimana ya caranya berbicara di dunia digital agar audiens dari teman-teman itu tertarik untuk mendengarkan dan lebih lagi itu terlibat ya dengan apa yang teman-teman sampaikan. Tentunya dalam hal ini saya juga masih belajar. Masih ada begitu banyak kelemahan yang perlu saya perbaiki dalam retorika saya sendiri. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar bersama mengembangkan diri di video kali ini, di mana kita akan mencoba melihat cara bagaimana retorika bisa diterapkan dalam bermedia sosial. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, pesan kita bisa tersampaikan dengan efektif dan tentu saja mendapatkan perhatian yang layak. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu dulu ya beberapa prinsip dasar retorika yang berlaku di dunia digital, karena di dunia nyata dan di dunia digital ini agak berbeda nih konteksnya. Dalam kasus dunia digital, retorika punya prinsip dasarnya sendiri. Pertama, tentu saja retorika itu dalam dunia digital itu perlu punya kemampuan untuk menarik perhatian, dan untuk itu diperlukan semacam pengantar atau pembuka yang cukup kuat. Jadi dalam hal ini memang agak sama ya, karena di dunia nyata juga begitu sebenarnya ya. Seperti kita tahu dalam retorika tradisional atau di dunia nyata kan untuk menarik perhatian audiens di dunia nyata kita perlu memulai dengan pembukaan yang kuat ya. Nah, di dunia digital juga begitu. Perhatian audiens itu juga kita perlukan dengan cara membangun satu pengantar atau pembuka pembicaraan yang menarik mereka untuk mendengarkan, atau setidaknya mengundang rasa ingin tahu mereka. Masalahnya di dunia digital itu perhatian audiens itu sangat terbatas. Fokus mereka di dunia digital itu tidak lama, hitungannya detik gitu, untuk sabar mendengarkan. Nah, untuk itu di dunia media sosial seperti kita tahu, kita harus memulainya dengan judul yang menggugah, atau kita harus mulainya dengan gambar yang menarik perhatian, atau bahkan gambar ini saya maksud adalah thumbnail ya, thumbnail yang menarik perhatian, atau kalau itu tulisan berarti gambar captionnya yang untuk tulisan itu harus menarik. Atau bisa juga teman-teman memulainya dengan sebuah pertanyaan yang langsung mengundang respons gitu. Orang kemudian ingin langsung menjawabnya. Sebagai contoh di Instagram ya atau TikTok, kita bisa mulai dengan sebuah pertanyaan atau fakta yang mengejutkan agar audiens itu merasa terdorong untuk terus menyimak konten kita. Misalnya ya, kalau saya pernah melihat ya di TikTok itu misalnya mulainya dengan pertanyaan, apakah kamu tahu bahwa 80% orang lebih cepat mencerna informasi yang disampaikan
lewat video daripada pembicaraan sehari-hari gitu. Nah, apakah kamu tahu bla 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 bla? Ini kan pertanyaan yang menarik perhatian orang untuk ingin tahu lebih lanjut. Itu poin pertamanya ya. Jadi poin pertamanya adalah buatlah satu pembukaan yang kuat gitu. Nah, lalu poin yang kedua adalah cobalah untuk fokus pada audiens dan kebutuhan mereka gitu. Jadi tentunya teman-teman butuh needs analisis ya. Butuh untuk menganalisis kebutuhan dari audiens teman-teman. Di dunia media sosial, salah satu kesalahan terbesar adalah kita hanya berbicara tentang diri kita sendiri. Nah, di sini audiens justru harus kita jadikan yang pertama gitu, yang utama, yang menjadi fokus utamanya. Kita justru harus tahu apa kebutuhan mereka. Kita tentu tahu apa kebutuhan kita, tetapi kita kadang lupa bahwa pendengar kita atau penonton kita itu juga punya kebutuhan yang memang justru di situ yang menjadi serve kita, layanan kita kepada mereka, service kita. Kita harus tahu juga apa yang menarik bagi mereka, apa yang mereka cari, itu juga penting untuk kita ketahui. Maka cobalah untuk menyesuaikan pesan dalam narasi teman-teman atau message teman-teman atau konten teman-teman dengan kebutuhan dan minat audiens yang dituju gitu. Jika misalnya teman-teman berbicara tentang topik yang sesuai dengan minat audiens, maka ya atau memberikan solusi bahkan untuk masalah yang mereka hadapi, maka ya yang terjadi audiens akan lebih tertarik dan merasa terhubung dengan pesan yang teman-teman sampaikan gitu. Nah, sebagai contoh, jika teman-teman misalnya seorang profesional di bidang kesehatan misalnya, atau seorang dokter atau seorang praktisi pengobatan alternatif atau seorang instruktur olahraga, nah berbicara tentang tips gaya hidup yang sehat, dan pastikan konten itu atau informasi yang teman-teman sajikan itu harus praktis dan mudah diterapkan oleh audiens, bukan memberikan semacam teori-teori kesehatan yang terlalu spesifik yang hanya dikuasai oleh orang-orang medis gitu. Jadi coba sesuaikan dengan kebutuhan audiens. Kemudian poin yang ketiga adalah ini yang paling penting dan saya sendiri tidak melakukannya ya teman-teman, jangan contoh saya. Itu tentang visual dan estetika ketika teman-teman membuat satu kontennya. Jadi selain kekuatannya pada kata-kata di media sosial itu, aspek visual itu memegang peran penting di media sosial. Gambar, grafik, atau kemudian video ya, yang punya daya tarik dalam pengambilan dan penyajian visual itu biasanya akan bisa memperkuat pesan kita. Wong pesan yang jelek saja bisa didengarkan kalau gambarnya, videonya, grafiknya baik gitu. Maka cobalah untuk menggunakan visual yang mendukung pesan tentu saja. Jadi nggak hanya indah ya, tapi juga ya harus ada korelasinya dengan pesan yang disampaikan. Foto yang estetik misalnya, yaitu estetiknya sih oke ya, tapi juga tetap harus punya relasi dengan pesan atau message yang teman-teman ingin sampaikan. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang engagement ya dan interaksi. Jadi media sosial itu kan tidak hanya soal bagaimana teman-teman menyampaikan pesan teman-teman dengan retorika yang bagus ya, tapi juga bagaimana teman-teman berinteraksi dengan audiens. Jadi jangan hanya berbicara, tetapi juga libatkan audiens dalam sebuah percakapan, misalnya di kolom komentar gitu. Teman-teman bisa juga tanyakan tentang pendapat mereka, undang mereka untuk berkomentar, bahkan mungkin mengkritik atau menambahkan sesuatu kalau ada kekurangan. Nah, fitur-fitur interaktif tentu sudah disajikan ya. Kita bisa gunakan polling digital atau ya sesi tanya jawab. Nah, poin berikutnya adalah tentang konsistensi dalam pesan. Nah, karena konsistensi dalam pesan ini pentingnya bukan hanya masalah pesan itu sendiri, tetapi branding teman-teman gitu. Kan di dunia digital ini konsistensi itu kan kunci ya. Jangan sampai audiens atau penonton, pendengar teman-teman kalau podcast misalnya itu merasa bingung karena pesan yang disampaikan selalu berubah-ubah. Nah, pesan itu dari satu pesan ke pesan lain terus menerus dalam konten-konten yang berbeda harus konsisten.
Karena itu nanti akan membantu audiens mengenali teman-teman dalam konteks branding ya, termasuk gaya bicara teman-teman, termasuk gaya video, gaya foto teman-teman. Ini menjadi ciri khas, dan ciri khas ini nggak boleh hilang, harus konsisten. Atau kalau teman-teman ingin terus berubah juga bisa, tetapi teruslah konsisten berubah gitu. Jadi ada konsistensi di situ. Ini perkaranya bukan masalah status quo atau tidak ya, atau teman-teman mau berubah atau tidak, tapi mau berubah atau tidak berubah itu harus tetap konsisten perubahannya atau tidak berubahnya, supaya itu menjadi branding. Dan di situ sebenarnya ada identitas yang terbangun. Jadi perkaranya nggak hanya retorika kan kemudian, tapi juga ada identitas di situ. Tone-nya, gaya ngomongnya, gaya menulisnya gitu ya. Kalau itu sebuah tulisan, itu penting untuk dijaga dan dikenali terlebih dahulu sebagai karakter teman-teman. Ya akhirnya kita memang harus selalu serius ya dalam setiap konten, meskipun kadang-kadang kita merasa kenapa jadi berat begini, tapi ya itu memang yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin tetap being exist gitu ya di tengah lautan informasi. Kemudian poin selanjutnya adalah memanfaatkan retorika yang sudah kita pelajari ya sebelum ini untuk call to action ya, CTA gitu ya. Jadi kan pada akhirnya tujuan dari konten itu kan adalah mengajak audiens untuk melakukan satu tindakan. Nah di dunia digital itu kita seringkali ingin audiens melakukan sesuatu ya, entah itu teman-teman kalau promosi ya berarti untuk membeli produk gitu ya, audiens membeli produknya, atau misalnya kalau teman-teman adalah konten kreator hiburan ya, teman-teman ingin akunnya diikuti banyak orang atau dibagikan kontennya. Atau seperti saya misalnya ya, saya ingin teman-teman kemudian mempelajari isi video saya dan kemudian belajar sendiri dengan lebih mendalam. Nah ini sebenarnya kesempatan kita untuk menggunakan retorika persuasif ya, sebuah ajakan, dan itu perlu kita pelajari. Nah call to action teman-teman pasti sering mendengar itu juga sesuatu yang harus jelas tersampaikan dan sifatnya persuasif. Jadi dari misalnya call to action itu, daripada teman-teman ngomong jangan lupa like dan follow misalnya gitu, lebih baik gunakan kalimat lain yang lebih kreatif, yang lebih memotivasi. Misalnya jika kamu ingin mempelajari filsafat lebih lanjut, ikuti video ini selanjutnya, atau video dalam channel ini, atau ikuti channel ini, dan jangan pernah lewatkan satu video pun supaya pembelajaran filsafat kita makin berwarna, misalnya gitu. Jadi daripada dengan kalimat yang seragam, gunakan kalimat sendiri, itu lebih bagus. Nah itulah teman-teman retorika di media sosial, dan ini memang agak sedikit berbeda dengan dunia nyata, tapi pada prinsipnya retorikanya tetap sama, yaitu bagaimana menarik perhatian, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan berinteraksi dengan audiens. Nah semoga dengan begini teman-teman jadi juga bisa menjadi seorang orator gitu ya, yang handal di dunia media sosial. Orator itu bisa berorasi lewat gambar, bisa berorasi lewat foto, video, atau tulisan juga ya. Jadi nggak hanya orator dalam konteks harafiahnya yang berapi-api berbicara di depan umum. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetaplah berpikir kritis. Kita akan menutup seri video retorika ini nanti di video selanjutnya besok. Terima kasih teman-teman.